Kita akan memuji Tuhan, kita akan menyembah Tuhan terlebih dahulu, sebelum nanti Pak Alvin akan pimpin kita di dalam doa pembukaan. Let there be glory and honor and praise. Glory and honor to Jesus. Glory and saya persilakan Bapak Alvin. Bapa kami dalam surga, mari saudara-saudara kekasih kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami ucap syukur berterima kasih penyertaan Tuhan dalam sepekan seminggu ini pada kami semua. Tuhan sudah memberkati kami kesehatan, Tuhan sudah memberkati dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berkati jemaat MS, Tuhan tolong Tuhan berkati semua. Supaya jemaat MS ini bisa mengikuti kebaktian Zoom ini. Tuhan tolong. Terima kasih Tuhan Yesus. Juga berkati Ibu Gembala kami, Tante Yang. Berkati kami semua Tuhan. Terlebih hamba-Mu, Pastor Nemo yang akan memberitakan firman-Mu. Biarlah firman-Mu itu menjadi kekuatan pegangan dalam kehidupan kami. Juga kami mau menerima sebentar, kami mau menerima perjamuan Tuhan. Tuhan berkati. Kami mau mulai ibadah ini. Kami mau memuji, memuliakan nama-Mu.
Oh, meninggikan namamu, supaya nama Tuhan dipermuliakan, ditinggikan. Berkati kebaktian ini dari awal, tengah, pada akhirnya. Hanya Roh Kudus yang beracara. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan begitu baik, sungguh baik, amat baik, terima baik. Kami mau mulainya di dalam nama Tuhan kami yang hidup, Tuhan Yesus Kristus, supaya internetnya berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya, amin. Terima kasih Bapak Alvin untuk doa pembukaannya. Bapak Ibu Saudara, kita sudah membuka tahun ini dan kita sudah memasuki bulan kedua. Dan kita mau nyatakan bahwa hari-hari yang kita lalui itu bersama dengan Yesus. Siapa yang setuju, Saudara? Saya mau lihat tangannya, lambaikan tangan. Hari-hari yang kita lalui ini bersama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita memuji Tuhan. Hari-hari lalui bersama Yesus, suka duka ku jalani bersama Yesus. Persoalan, pencobaan kan ku hadapi bersama Yesus, Juru Selamatku. Sekali lagi, hari-hari lalui bersama Yesus. Amin. Suka duka ku jalani bersama Yesus. Persoalan, pencobaan kan ku hadapi bersama Yesus, Juru Selamatku. Yesus, ku mau kerja bagimu, semua hanya bagimu. Apa saja yang ku dapat berikan, semua hanya bagimu. Dalam waktu susah ataupun senang, semua hanya bagimu, Yesus. Tak dapat ku lukiskan betapa aku bahagia hidup bagimu, Yesus. Ku mau kerja, Yesus, ku mau kerja bagimu, semua hanya bagimu. Apa saja yang ku dapat berikan, semua hanya bagimu. Dalam waktu susah ataupun senang, semua hanya bagimu, Yesus. Tak dapat ku lukiskan betapa aku bahagia hidup bagimu. Tak dapat ku lukiskan betapa aku bahagia hidup bagimu. Tak dapat ku lukiskan betapa aku bahagia hidup bagimu.
Amin. Tidak dapat kita lukiskan betapa bahagia kita hidup di dalam Yesus. Amin, saudara. Baik, pada pagi hari ini kan ada dua kesaksian dari saudari Ibu Nelce yang saya percaya ini akan semakin menumbuh iman kita mendengarkan kesaksian-kesaksian anak Tuhan. Baik, pertama saya persilakan Ibu Nelce dengan kesaksian hidup atau kesaksian pujian. Saya persilakan Ibu Nelce. Selamat pagi. Selamat pagi dan selamat kita beribadah kepada Tuhan. Pada pagi hari ini saya akan menyaksikan kebaikan-kebaikan Tuhan, kebesaran Tuhan, pertolongan Tuhan yang kami alami dari bulan Desember, Januari, di mana kami suami istri terkena virus corona. Dan juga saya pertama-tama bersyukur sama Tuhan yang begitu baik, memberikan pertolongan, dan juga Ibu Gembala, Ibu Pendeta Melani Awonatu yang terus-menerus mendukung kami, baik di dalam doa dan apapun itu, dan jemaat Tuhan, staf Gembala, jemaat Tuhan AMS yang terus mendukung kami. Sungguh saya bersyukur sama Tuhan, kita punya Tuhan Yesus yang begitu baik, dan keluarga-keluarga di AMS, di mana pada pertama-tama kami dapat berita ada teman yang baru kami ketemu tanggal 6 Desember, di mana kami ada ibadah. Tanggal 8 Desember teman itu telepon kalau dia terkena COVID, dia dirawat di rumah sakit. Saya bersyukur, sini kembali lagi saya bersyukur sama Tuhan, teman itu tidak diam, dia langsung kasih tahu orang-orang yang baru dia ketemu. Terus tanggal 9 kami langsung swab, pertama-tama hanya antigen. Antigen itu saya pas dites itu saya yang ini reaktif. Suami saya enggak. Pas dinyatakan reaktif langsung kami pisah kamar, saya isolasi mandiri. Langsung pisah kamar, semua dipisahkan. Tapi saya terus terang saya saat itu tidak rasa apa-apa, merasa sehat. Tapi tetap saya isolasi mandiri. Tapi karena tidak puas, kami swab lagi yang PCR hari Sabtu, dan hari Sabtu itu untuk menunggu hasil tes itu. Hari Selasa ternyata dua-duanya positif. Tapi saya merasa benar-benar saya sehat. Beberapa hari kemudian suami saya justru dia yang ini mulai meriang, batuk-batuk. Saya pikir cuma batuk biasa. Kita kasih obat, cari obat batuk, cari sendiri obat batuk. Tapi terus suami saya terus dites itu oximeter, pakai oximeter, itunya di oksigennya semakin turun. Hari demi hari dari 95 turun 88. Sampai ada teman yang satu keluarga, kita tanya gimana, lapor sama puskesmas, nanti puskesmas yang pantau di daerah di mana kami tinggal. Terus anak saya pergi ke puskesmas,
terus kasih tahu kalau kami dua-duanya positif. Besoknya tanggal 11, tanggal 10, tanggal 12. Enggak, tanggal 17. Sore saya dari puskesmas itu WA saya, Ibu, nanti kami akan ke rumah untuk cek kondisi Bapak. Malam jam 7, dokter kepala puskesmas yang langsung datang ke rumah. Dia datang dengan bawa oximeter juga, dia tes suami saya, justru oksigennya semakin turun. Jadi 76 kalau nggak salah. Langsung dokter ini bilang, Ibu, kalau saya dites normal biasa 99. Dokter bilang, Ibu, Bapak harus dibawa. Saya kaget, dokter bingung. Karena dia bilang, saya sudah cari rumah sakit. Ada rumah sakit, saya ada di sekitar di pondok di Taman Mini. Ada rumah sakit, ada satu, dia bilang. Saya bilang, saya masih tawar-menawar sama dokter. Dok, apa enggak bisa besok aja, besok pagi? Terus dokter ini bilang, Ibu, Bapak nggak bisa dipertahankan di rumah. Masih tawar-menawar. Terus saya bilang, Dok, nanti kalau di sana begini saya dengar ini susah, minum susah, makan puntar. Ibu jangan dengar kata orang. Ibu dengar saya yang bertanggung jawab. Puji Tuhan, saudara-saudara, saya juga tidak bisa ambil keputusan sendiri. Saya tanya suami saya lihat memang setiap kami berdoa malam, memang waktu setiap kali memuji Tuhan, di tengah-tengah memuji Tuhan dia terhenti. Mungkin cari napas kali, saya juga bingung. Dia terhenti, suaranya udah makin lemah. Terus dokter itu bilang, Ibu, kalau Bapak di rumah justru akan semakin bahaya. Saya juga nggak tahu. Saya tanya suami saya, sejahtera nggak ke rumah sakit? Dia sejahtera. Tapi saya telepon anak saya lagi. Saya bilang, saya mesti ngomong sama anak saya, Dok. Anak saya bicara dengan dokter, dia oke, ya udah. Dokter bilang, Ibu cukup siap-siap, nanti saya jemput Bapak jam 9. Pokoknya Ibu siap aja, siapkan KTP, itu aja. Sama pakaian semua. Di sini saya bersyukur sama Tuhan, ternyata saat itu berapa hari kemudian, ternyata rumah sakit di mana-mana itu penuh. Ini begitu gampang, begitu Tuhan begitu luar biasa. Campur tangan Tuhan, dari Tuhan kirim dokter sampai ke rumah sakit. Memang betul-betul isolasi mandiri, semua sendiri. Waktu sudah suami saya dijemput, dokter sendiri yang jemput dan dokter sendiri yang antar ke rumah sakit. Di sini saya betul-betul bersyukur sama Tuhan, semua Tuhan berikan kemudahan-kemudahan. Sampai di rumah sakit, memang kita tidak bisa lihat di rumah sakit, tapi saya percaya di saat waktu suami saya sudah pergi itu, anak saya juga sudah tidak di rumah, Sebastian sudah saya suruh ke rumah kakaknya karena dia sudah dites juga, dia negatif. Saya tidak mau dia di rumah. Saya sendiri di rumah, semuanya sendiri. Dan saya percaya itu semua karena campur tangan Tuhan. Di sini saya belajar di saat kita berpikir yang positif, berpikir yang baik, berpikir yang semua yang baik, yang manis didengar. Itu yang manis didengar, jangan sekali-sekali dengar kata-kata yang negatif dari apapun juga. Kita cuma hanya berpikir positif. Saya percaya tangan Tuhan, kalau dari awal Tuhan sudah tolong, saya percaya untuk di rumah sakit pun Tuhan tolong. Betul saudara, memang suami saya waktu itu pas sudah berapa hari sempat kritis,
Tapi puji Tuhan tidak sampai masuk ke ICU. Itu cerita dokter ke anak saya, sempat kritis. Saya percaya itu semua campur tangan Tuhan, dan Tuhan bahwa dokter-dokter pun yang merawat suami saya, dokter, mereka juga semangat merawat karena mereka bilang sama anak-anak saya, Bapak kamu itu semangatnya tinggi. Dan puji Tuhan dia juga bisa bersaksi di sana sama suster, pada dokter semua. Terima kasih sekali lagi buat jemaat Tuhan, Ibu Gembala, Pak staf Gembala yang sudah mendukung kami untuk segala-galanya. Saya bersyukur sama Tuhan. Di sini kita belajar. Di saat kita menyerahkan semuanya sama Tuhan, percaya tangan Tuhan yang berkuasa akan menolong. Disitulah kita akan alami mujizat Tuhan, pertolongan Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan sekarang kami sudah sehat, sudah negatif, dan semua saya kembalikan kepada Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih Ibu Nelce. Kita percaya pada Tuhan. Pasti Tuhan Yesus tolong. Baik, kesaksian berikutnya kita akan langsung dengar Bapak Johnson. Silakan Pak. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saya ingin berbagi kebaikan Tuhan atas kehidupan saya. Sekitar bulan 10, saya diprediksi dokter stroke ringan katanya. Apabila saya ngomong kepada orang 10-15 menit, rahang saya ini merasa kesemutan. Kata dokter itu mungkin akibat terlalu stres. Efeknya kemudian setelah di USG lambung saya juga luka. Begitu banyak obat yang saya makan. Saya memang terlalu stres menghadapi kehidupan di mana di bulan 10 itu juga saya mendapat suatu pekerjaan menjual gas. Yang mana hasil daripada menjual gas itu saya mendapat hasil per hari 25.000 per 30, puji Tuhan. Di mana dalam penghasilan itu saya juga ingin memberi kepada orang susah yang di tengah jalan, seperti pengemis atau orang-orang buta. Karena saya yakin dengan hasil saya bisa dapat memberi, maka saya mendapat upah, saya mendapat berkah, saya mendapat berkat daripada Tuhan. Yang mana nantinya berkat itu akan saya salurkan lagi berupa doa kepada siapa-siapa saja yang masuk ke dalam pemikiran saya, untuk bisa saya doakan. Dan sampai pada hari ini, apa yang saya minta sama Tuhan melalui doa untuk ke siapa-siapa saja, tidak pernah meleset. Kata orang, hidup ini berat. Memang berat saya rasakan. Tapi jangan lupa Bapak Ibu, di dalam kehidupan kita yang berat, apabila kita sertakan Yesus Kristus di dalam tengah-tengah kehidupan kita, maka kehidupan kita menjadi berkat. Buktinya, apabila berkat terdiri dari kata B-E-R-A-T, tapi kalau kita ikut sertakan Yesus di dalam tengah-tengah, menjadi berubah, B-E-R-K-A-T, menjadi berkat. Itulah yang saya lakukan, di mana perjalanan hidup ini memang sangat berat. Kita lihat, kita berjalan dalam kehidupan ini, di sisi kiri kita ada kehidupan yang sangat mengerikan kata orang. Di sisi kanan ada COVID-19. Apakah kita bisa melaluinya? Bisa Bapak Ibu. Kalau kita mengikut sertakan Yesus di dalam kehidupan kita.
Terima kasih kepada Yesus Kristus karena penyakit stroke saya sembuh, lambung saya yang luka juga sembuh. Pada waktu seketika saya mengambil gas, membeli gas ke agen. Kebetulan gas tidak ada, lalu saya pulang. Saya membawa gas itu ada 6 tabung, 2 di depan, 2 di tengah, dan 2 di belakang. Satu ketika saya membeli gas itu tidak ada, lalu gas yang di tengah-tengah jatuh ke bawah, menghantam jempol kaki kiri saya. Saya kira itu luka biasa, saya bersihkan alkohol. Siang saya lihat kapas yang saya balut di kaki itu penuh dengan darah. Saya ganti lagi kapasnya. Jam 4 penuh lagi dengan darah, tapi bercampur dengan denyut. Saya ke rumah sakit. Dokter bilang harus dijahit. 1 minggu, 2 minggu kemudian semuanya Tuhan selesaikan dengan sempurna. Terima kasih juga kepada Ibu Gembala, Bapak-Bapak Wagem, dan khususnya VOV yang telah berdoa buat saya. Terpujilah nama Yesus. Saya ingin mencoba apakah saya masih bisa bernyanyi dengan baik. Semoga pujian ini dapat menjadi berkat bagi Bapak Ibu. Apapun juga menimpamu, Tuhan menjagamu. Naungan kasih-Nya pelindungmu, Tuhan menjagamu. Tuhan menjagamu. Waktu tenang atau tegang, Dia menjagamu. Tuhan menjagamu. Bila menanggung beban berat, Tuhan menjagamu. Masa depanmu gelap pekat, Tuhan menjagamu. Tuhan menjagamu. Waktu tenang atau tegang, Ia menjagamu. Tuhan menjagamu. Tuhan menjagamu. Waktu tenang atau tegang, Ia
menjagamu, Tuhan menjagamu, Tuhan menjagamu. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Pak Johnson untuk kesaksian hidup dan kesaksian pujian. Baik saudara, kita akan persiapkan hati kita untuk kita akan mendengarkan firman Tuhan yang nanti akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Nemo dan juga perjamuan kudus untuk kita semua. Kita mau menyatakan terlebih dahulu bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau berpindah. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidup hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Sekali lagi kita mau katakan, kita yakin. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Mari katakan sama-sama, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Mujizatnya
disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya, ku diangkat dan dipulihkannya, ku diangkat dan dipulihkannya. Terima kasih Tuhan untuk mujizat-Mu yang senantiasa Engkau sediakan bagi kami. Terima kasih Yesus. Kami sangat percaya kami senantiasa Engkau pulihkan. Terima kasih. Tuhan, tiba saatnya kami akan duduk diam untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan ini Tuhan Yesus. Nanti hamba-Mu Bapak Nemo yang kami percaya sudah Engkau utus untuk menyampaikan firman-Mu. Berkati hamba-Mu ini Tuhan Yesus. Pakai dia dengan heran. Biar dari mulut lidah bibir hamba-Mu ini hanya semata-mata perkataan-Mu saja yang disampaikan. Tuhan Yesus, tutup bungkus hamba-Mu ini dengan kuasa darah Tuhan Yesus. Dan Tuhan berkati kami semua yang mendengarkan firman Tuhan. Kami angkat kuasa-kuasa jahat yang mau merusak hati kami. Tuhan tolong kami untuk kami bisa berkonsentrasi dan menerima firman-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan jam pemberitaan firman-Mu ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Hanya di dalam satu nama yang penuh kuasa, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Selamat hari Minggu, selamat beribadah jemaat AMS yang saya kasih dalam Tuhan. Senang kita bisa kembali bersekutu hari ini di dalam firman Tuhan, dalam ibadah. Puji Tuhan, kita masuk dalam bulan yang baru oleh kasih karunia dan penyertaan Tuhan. Kita boleh ada hari ini saudaraku, dan kita mendapat tema yang baru dari Ibu Gembala. Itu tema yang sangat profetik, saya yakin saudara kasih Tuhan. Sebuah pesan yang baru bagi kita semua di hari-hari yang penuh dengan tantangan ini, yaitu bahwa saat-saat ini adalah saat penampian atau alat penampi sudah di tangan Tuhan, saudaraku. Dan inilah yang sedang kita alami hari-hari ini. Dan memang Tuhan sedang memberikan sebuah situasi yang membuat kita mengalami seleksi hari-hari ini. Saudara kasih Tuhan, saya bersyukur kalau Ibu Gembala kita memberikan kepada kita sebuah tema yang kedengarannya memang keras, ya. Penampian itu bicara tentang pemisahan, penampian itu bicara tentang ada yang harus dipilih, diseleksi, saudaraku. Dan hari-hari inilah yang sedang terjadi, dan saya bersyukur karena Ibu Gembala benar-benar berani menyampaikan apa yang Tuhan sudah pesankan bagi kita semua, karena tandanya biasanya kalau kita sudah terima makan keras itu berarti jemaat AMS sudah dewasa secara rohani. Haleluya, puji Tuhan. Dan saya yakin kita yang sudah dewasa rohani akan semakin bersyukur kalau Tuhan memberikan apapun bentuk firman Tuhan yang diberikan. Puji Tuhan. Dan khotbah saya pagi hari ini saya beri judul 2 jenis penampian yang ada di dalam Alkitab. Kita akan belajar sama-sama apa saja penampian yang ada dalam firman Tuhan yang perlu kita pelajari sama-sama. Mari slide berikutnya kita lihat di sana, saudaraku. Yang pertama, sebelum kita belajar tentang penampian, kita akan mempelajari ada hubungan antara penampian dengan yang namanya pengirikan, Bapak Ibu. Jadi di dalam ilmu atau di dalam bidang tumbuh-tumbuhan, tanam-tanaman, saudaraku ya, di Israel biasanya orang kalau masa penuaian, masa ketika orang panen, ketika mereka mengumpulkan hasil panen, maka semua panen itu tidak serta-merta otomatis bisa langsung dinikmati, otomatis langsung bisa dikonsumsi. Perlu ada proses yang harus dijalani, dan
ada dua hal yang harus dialami khususnya panenan tuayan gandum Bapak Ibu. Di sini karena konteks yang kita pelajari pada hari ini adalah tentang penampian. Maka biasanya ketika orang menuai gandum di Timur Tengah, di Palestina, tanah perjanjian sana, maka mereka akan mengalami yang namanya pengirikan terlebih dahulu. Dan saya berikan gambar di sana seperti apa sih pengirikan itu. Ya, pengirikan itu di zaman itu saudaraku dilakukan dengan menggunakan papan yang di bawahnya dipasangin batu-batu dan gandum yang sudah dipanen semua ditebar di dalam yang namanya tempat pengirikan itu ya, threshing floor itu saudaraku, sebuah tempat yang datar dan biasa di tempat yang tinggi ditempatkan di tengah-tengah ladang saudaraku, dicari tempat yang agak tinggi, dibikin rata. Dan semua panenan yang sudah dikumpulkan di sana, gandum yang ada di sana disebar, kemudian di atas gandum tersebut maka dijalankan papan yang penuh dengan batu yang tajam itu saudaraku, untuk mengirik, untuk membersihkan, untuk menggilas. Biasanya ditarik juga dengan lembu atau dengan hewan saudaraku, sehingga setiap gandum yang ada, next point, itu terpisah dari yang namanya sekam, dari yang namanya jerami, sehingga bulir-bulirnya lebih mudah nantinya untuk ditampi supaya bisa mengalami pemisahan yang lebih lanjut. Saudara, ini sebuah gambaran yang indah. Bahwa Tuhan gak mau kita semua sekedar asal-asalan saja ikut sama Dia. Kita seperti panenan yang masih mentah, yang masih banyak kotorannya, yang masih banyak pejeraminya, masih banyak sekam, debunya, dan semua pokoknya dikumpulin saja, langsung saja diterima, dimasukkan lumbung, dan nanti dikonsumsi oleh umat Tuhan. Enggak, saudaraku. Ya, kita semua adalah hasil panenan dari pemberitaan Injil. Saudara dan saya yang sudah percaya kepada Tuhan, kita seperti gandum yang sudah dikumpulkan di ladangnya Tuhan, di dalam tempat pengirikan, tetapi perlu diproses, perlu mengalami pembersihan. Apa yang sedang Tuhan kerjakan hari-hari ini selama kita ada di dalam dunia ini, selama kita mengiring Tuhan, mulai dari kita percaya sampai akhir hidup kita. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita sedang diproses, kita sedang diirik, kita sedang ditampi untuk kita dibersihkan dari semua hal yang perlu dilepaskan, saudaraku. Hari-hari ini apa yang sedang terjadi dalam kehidupan kita, saya yakin semua bukan kebetulan. Saya yakin Tuhan punya rencana, Tuhan punya cara untuk menampi dan juga untuk mengirik saudara dan saya melalui situasi yang sulit, melalui masalah, melalui pergumulan, melalui keadaan seperti yang sedang kita alami hari-hari ini. Kita semua sedang diirik oleh Tuhan untuk dibersihkan lewat kesukaran, oleh kesulitan. Saudara, gak enak pasti saudaraku digilas dengan papan, dengan batu-batu yang tajam. Gak enak tentunya, apalagi ditekan, biasanya didudukin sama orang saudaraku papan itu dan ditarik dengan lembu atau keledai. Sehingga betul-betul semua gandum itu digiling saudaraku, dilepaskan dari semua bentuk ikatan. Saudara kasih Tuhan, hari-hari ini kita diajar sama Tuhan untuk dilepaskan dari segala ikatan-ikatan yang ada. Kita diajar untuk mau diproses oleh Tuhan supaya kita murni benar-benar menjadi gandum yang bersih yang sudah diproses oleh Tuhan. Next point. Jadi sudah dikasih Tuhan, kita harus menerima ya pengirikan yang dari Tuhan ini. Dan coba kita lihat dalam Yesaya pasal yang ke-28 terlebih dahulu. Tolong bisa ditampilkan di sana Yesaya 28 ayat 28 dan 29 saudaraku. Di sana kita lihat kebenaran firman Tuhan yang mengajarkan kepada kita bahwa Tuhan memberikan kepada umatnya satu hikmat di dalam mengirik, bahwa Tuhan tidak mengirik dengan sembarangan. Ada cara mengirik yang benar untuk hasil panenan tertentu. Saya akan baca di sana Yesaya 28 ayat 28, ayat sebelumnya bisa ditampilkan. Yesaya 28 ayat 28 di sana. Apakah orang waktu mengirik memukul gandum sampai hancur? Sungguh tidak. Orang tidak terus-menerus memukulnya sampai hancur. Dan sekalipun orang menjalankan di atas gandum itu jentera, gerobak, ini yang tadi saya bilang papan dengan dikasih batu-batunya, dengan kudanya, namun orang tidak akan menggilingnya sampai hancur. Tergantung apa hasil panenannya, cara untuk mengiriknya pun juga berbeda, saudaraku. Ada kita lihat mungkin di Indonesia sering kita lihat gabah dipukul-pukulkan, saudaraku. Ya, itu salah termasuk yang namanya mengirik. Tapi ada hal-hal seperti gandum yang harus dengan papan, dari katakan tadi jentera, gerobak dengan ditarik dengan kuda untuk melepaskan semua
sekam dan jerami itu. Jadi masing-masing panenan ada cara mengiriknya. Next point. Dan ayat 29 ayat yang berikutnya dikatakan di situ, dan ini pun datangnya dari Tuhan semesta alam. Bagaimana cara mengirik, apa yang harus dilakukan terhadap panenan tertentu, itu Tuhan sudah kasih hikmat kepada orang untuk mereka tahu cara mengiriknya. Ia ajaib dalam keputusan dan agung dalam kebijaksanaan. Haleluya, puji Tuhan. Sudah dikasih Tuhan, tantangan kita mungkin beda-beda. Tuhan mengirik kita dengan cara yang berbeda-beda. Saudara mungkin sedang mengalami situasi yang berbeda dari saudara yang lain. Saudara yang sedang diirik sama Tuhan, mungkin cara saudara diirik berbeda dengan cara Tuhan mengirik saudara yang lain. Mungkin kita saling suka, penyakit kita suka saling membanding-bandingkan. Suka saling menilai satu dengan yang lainnya. Kok kayaknya dia lebih enak, atau dia kayaknya lebih susah dan sebagainya. Saudara dikasih Tuhan, Tuhan tahu cara mengirik kita. Tuhan tahu cara yang tepat untuk proses kita. Kita nggak perlu banding-bandingkan diri dengan orang lain. Yang pasti kita semua pasti ngalamin, kalau kita adalah panenannya Tuhan, kalau kita adalah ladangnya Tuhan, kalau kita adalah hasilnya Tuhan, kita pasti harus mengalami pengirikan. Kita harus lewati proses ini, dan kita harus membiarkan diri kita, mengizinkan Tuhan untuk membersihkan kita dari semua hal-hal yang nggak berkenan kepada Dia. Puji Tuhan, saya yakin kalau saudara rela, merelakan diri kita diproses, merelakan diri kita lewati masa-masa sukar ini, saudaraku, percayalah, saudara semua akan menerima upah yang Tuhan sudah sediakan. Next point, saudara. Jadi yang kita akan lihat sekarang, yang pertama penampian yang pertama setelah gandum diirik. Apakah dia sudah selesai? Belum. Dia harus mengalami yang namanya penampian. Dan kalau kita melihat ayat kita Matius pasal yang ketiga, mari kita buka sama-sama Matius pasal yang ketiga. Ini sebuah peringatan dari Yohanes Pembaptis, ya saudaraku. Bisa dilihat di sana ayat yang, ya Matius pasal yang ketiga, ya saudaraku, ayat yang ke-11. Saya akan mulai dari ayat yang ke-11. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan. Tapi ia, yaitu Yesus yang datang kemudian daripadaku, lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Perhatikan ayat 12. Alat penampi sudah di tangannya. Ia akan membersihkan tempat pengirikannya yang tadi kita pelajari, dan mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbung. Tetapi debu jerami akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Alat penampi sudah di tangan Tuhan Yesus. Yesus datang untuk mengadakan penampian, sudah dikasih Tuhan. Nah, kalau kita pelajari jenis penampian yang pertama yang dikerjakan oleh Tuhan ini, yang saudara dan saya harus alami sama-sama. Dalam bahasa aslinya kata menampi itu kata petuon, saudaraku ya. Itu bicara tentang alat, sebuah tongkat, sebuah garpu, saudara, yang besar yang dipakai oleh petani untuk mengangkat hasil panenan itu yang sudah diirik tadi, dan diangkat, dilempar-lemparkan ke udara. Saya berikan contoh gambar, saya harap cukup jelas saudara bisa lihat. Jadi hasil panenan yang sudah diirik itu dilempar ke udara supaya debu dan semua jerami ditiup oleh angin, dan semua akan tersebar, terlepas dengan sepenuhnya dari biji-biji gandum yang dicari, yang menjadi tujuan, buah yang menjadi tujuan, yang menjadi kerinduan dari sang petani. Saudaraku, makanya kenapa tempat pengirikan biasanya ditaruh tempat yang tinggi. Saudara tahu bait Allah dibangun di atas tempat pengirikan, karena tempatnya lebih tinggi. Dan ada banyak lagi hal yang bisa kita pelajari tentang hal itu. Kita nggak punya waktu, saudara. Jadi memang semuanya harus melewati penampian ini, sehingga saudara semua kotoran lagi betul-betul bersih, diterbangkan oleh angin. Sehingga yang tersisa hanyalah bulir-bulir gandum saja. Ini sebuah gambaran yang indah, saudaraku, bagaimana Tuhan akan lebih jauh lagi, next point, membersihkan saudara dan saya dari segala noda, dari segala hal-hal yang kotor, dari segala hal yang tidak berkenan dari Tuhan, supaya kita benar-benar menghasilkan buah pertobatan. Kalau kita kembali kepada Matius pasal yang ketiga tadi, kenapa Tuhan Yesus membawa alat penampian? Kenapa dia seperti petani yang sedang menampi gandum itu? Kalau kita perhatikan konteks daripada Matius pasal yang ketiga ini, saya mengajak kita lihat ayat yang ke-8. Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Pesan utama daripada Yohanes Pembaptis adalah yang Tuhan cari adalah buah. Yang Tuhan inginkan adalah gandum. Tuhan gak butuh jerami, Tuhan gak butuh sekam, Tuhan gak butuh debu kotoran yang lain. Yang Tuhan mau dari kehidupan kita adalah buah-buah. Jadi untuk kita bisa menghasilkan buah, kita harus ditampi, dibersihkan sungguh-sungguh supaya buah kita menjadi nyata. Haleluya, puji Tuhan. Next point. Ya sudah dikasih Tuhan, apa yang menjadi tujuan Tuhan dalam menampi kita? Yang pertama, supaya kita benar-benar bersih dari semua kehidupan yang lama.
Saudara kasih Tuhan, gak ada satupun di antara kita yang datang dari kehidupan yang sempurna, perfect. Gak ada. Saya juga enggak, saudara kasih Tuhan. Nah, saya tahu kehidupan lama kita itu ada hal-hal yang perlu ditinggalkan. Dan dia tidak otomatis hilang dari kehidupan kita hanya karena kita percaya kepada Tuhan. Kita tetap hidup dalam daging, kita tetap hidup dalam dunia yang sudah jatuh dalam dosa. Kita tetap hidup di dalam kejatuhan alam yang sudah jatuh dalam dosa. Dan kita harus mengizinkan proses penampian dari Tuhan untuk membersihkan sungguh-sungguh umat Tuhan, saudara dan saya, dari segala noda, dari segala kenajisan. Kita harus mengizinkan Tuhan menampi kita dengan bersih. Saya tidak tahu bagaimana cara Tuhan saat ini sedang menampi saudara. Dengan situasi apa, dengan keadaan apa. Tapi firman Tuhan mengajarkan kepada kita untuk melihat apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Itu adalah cara Tuhan membersihkan kita betul-betul bersih. Sehingga kita beda dari hidup kita yang sebelum kenal Tuhan. Dan hidup kita sekarang di dalam Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Saudara kasih Tuhan, betapa indahnya kalau kita nanti setelah selesai diproses. Betapa saudara akan menjadi, dan saya akan jadi orang-orang yang benar-benar berguna seperti buah. Next point saudaraku. Apa yang menjadi penampian, tujuan penampian adalah buah kita benar-benar kelihatan. Saudara, Tuhan gak butuh ya penampilan yang keren. Tuhan gak butuh gandum yang kelihatannya lebat dengan daun-daun, dengan lebat, dengan dengan jeraminya, dengan batang-batang dan sebagainya. Semuanya itu gak ada gunanya, semuanya untuk dibakar, untuk makanan hewan dan seterusnya, saudara. Tapi yang benar-benar berguna yang Tuhan cari, gak ada yang lain. Tuhan cari buah. Haleluya. Bilang sama kiri kanan saudara kalau ada orang di sekitar saudara. Yang Tuhan cari adalah buah. Haleluya. Tuhan gak cari yang lain. Tuhan gak cari terlalu banyak omong. Tuhan gak cari terlalu banyak penampilan. Yang bagaimana saudaraku. Yang Tuhan cari apakah hidup kita ini benar-benar udah berbuah buat Tuhan. Berbuah buat orang lain. Apakah waktu yang Tuhan sudah kasih, yang kita sudah bahas di bulan yang lalu. Kita pergunakan waktu itu benar-benar untuk menghasilkan buah dalam hidup ini. Apakah di bulan yang lalu, di awal tahun dari 2021 ini kita sudah mulai menghasilkan buah bagi Tuhan atau tidak? Saya yakin walaupun banyak keterbatasan, tapi tidak menjadi alasan bagi kita untuk gak hidup menghasilkan buah. Karena saya yakin kita semua yang sudah dipanggil Tuhan, pasti kita selalu rindu jadi berkat buat orang lain. Jadi saudaraku, inilah tujuan Tuhan menampi kita. Membersihkan kita supaya benar-benar buah-buah saudara dan saya semakin kelihatan. Situasi sulit seperti sekarang. Ya, susah beribadah. Susah untuk bisa berkumpul bersama-sama. Saya yakin itu pun tetap cara Tuhan menampi kita. Untuk supaya Tuhan menguji, menseleksi kita. Apakah kita benar-benar anak-anak Tuhan yang menghasilkan buah atau tidak. Ataukah kita pakai alasan keterbatasan, alasan ini, alasan itu untuk tidak sungguh-sungguh lagi sama Tuhan. Saya tahu saudaraku, di gereja kami pun di sini ada yang sudah tidak ibadah lagi. Ada yang sudah tidak lagi hadir di kebaktian. Walaupun kami masih bisa kebaktian, tapi toh kenyataannya situasi ini menjadi alasan bagi sebagian orang untuk enggak lagi ibadah sama Tuhan. Bahkan online pun juga enggak ikut saudaraku. Saya enggak tahu di mana. Tapi bagi saya it's okay. Karena memang semua harus alami ini. Next point, saya mau cepat saudara ya. Yang ketiga, bahwa pada akhirnya setelah kita ditampi, setelah kita dipisahkan antara sekam dengan gandum saudaraku. Sekam akan ditiup angin, akan tersebar kemana-mana, semua hilang. Tetapi gandum pasti akan dibawa masuk ke dalam lumbung. Lumbungnya Tuhan bicara tentang kekekalan. Lumbungnya Tuhan bicara tentang rumah Tuhan. Lumbungnya Tuhan bicara tentang tempat di mana seharusnya saudara dan saya sudah disediakan bagi kita semua. Haleluya, puji Tuhan. Sudah dikasih Tuhan, kalau kita sudah selesai diproses sama Tuhan, apapun yang terjadi, apapun waktunya, percayalah, lumbung sudah tersedia bagi kita. Disitulah tempat kita, disitulah seharusnya kita berada, saudara kasih Tuhan. Kita gak perlu takut dalam menghadapi apapun yang sedang terjadi hari-hari ini, saudara kasih Tuhan. Mari percaya, Sang Bapa, Sang Petani, Dia sang yang punya ladang itu. Dia tahu yang terbaik bagi kita. Dia pasti bawa kita ke ladangnya, bawa kita ke lumbungnya, bawa kita ke gudangnya untuk bersama-sama dengan Dia. Puji nama Tuhan, saudara. Inilah penampian yang Tuhan kerjakan. Tapi jangan lupa, ada penampian yang kedua yang juga Tuhan izinkan terjadi dalam hidup saudara dan saya. Rupa-rupanya bukan cuma Tuhan yang akan menampi kita. Tapi yang kedua kita akan lihat saudaraku, next slide. Ternyata iblis juga menampi manusia. Kalau kita lihat dalam Lukas, kita baca di sana dalam Lukas pasal yang ke-22. Sebuah cerita yang mungkin sudah tidak asing lagi buat saudara. Lukas pasal yang ke-22, kita lihat di sana saudaraku ketika Tuhan Yesus ya berbicara kepada Petrus ya bagaimana dia mewahyukan tentang
penganiayaan, dia mewahyukan tentang bahwa salib harus terjadi, maka kita lihat di situ Simon menghalang. Simon tidak setuju dengan apa yang Yesus sampaikan. Simon Petrus berkata, Tuhan, itu tidak akan terjadi. Tuhan, itu aku tidak akan mundur, aku tidak akan lemah, aku tidak akan meninggalkan Engkau. Kita bisa lihat di sana Lukas pasal yang ke-22, kita perhatikan, saya akan baca dari ayat yang ayat yang ke-31, saudara bisa perhatikan situ ya, kita langsungnya. Simon, Simon, lihat, iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Ayat 32, tetapi aku telah berdoa untuk engkau supaya imanmu jangan gugur. Dan engkau, jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudara. Ternyata iblis juga menampi. Tuhan menunjukkan di sini bahwa iblis itu menuntut, minta, maksa, demand untuk menampi pengikut Tuhan. Tapi bedanya saudara, saya perhatikan, saya pelajari dalam bahasa aslinya, kata menampi yang dipakai di sini dalam Lukas 22 ini dikatakan di situ adalah, apa itu tulisannya itu, saya kurang jelas baca. Sudah bisa baca di sana. Mata saya sudah semakin. Tapi bedanya dengan apa yang Tuhan kerjakan, kalau tadi kita lihat ya Tuhan menggunakan alat untuk melemparkan ke udara, tetapi penampian yang dikerjakan oleh iblis, dia menggunakan alat pengayak, saudara tahu ya kan? Ya mungkin banyak juga di sini ya saudara, di Indonesia kita pakai alat pengayak itu, di mana gandum tersebut diguncang-guncang, saudara ya, dilempar-lempar, digoncang-goncang supaya gandumnya terlempar, yang sisa adalah kotoran. Berbeda dengan cara Tuhan. Tuhan menampi untuk mendapatkan gandum, sementara menampi dengan bahasa yang satu lagi yang berbeda ini, saudara, yang iblis lakukan adalah supaya buahnya terbuang, yang sisa adalah debunya, jeraminya. Jadi ini perbedaan penekanan yang berbeda sekali antara tujuan penampian. Kalau Tuhan ingin supaya kita dapat yang terbaik, kita jadi yang terbaik. Iblis justru ingin yang terburuk. Tapi toh Tuhan izinkan itu dialami oleh umat Tuhan, Tuhan izinkan itu dialami oleh Petrus. Iblis menampi dia, kita tahu ceritanya, Petrus akhirnya menyangkal Yesus, Tuhan izinkan dia mengalami kegagalan, tapi Petrus belajar, Petrus berhasil keluar sebagai pemenang dari situasi itu. Yang pasti sudah kasih Tuhan, apapun itu, kalau Tuhan izinkan, sekalipun iblis yang menginginkan melakukannya, tapi kalau Tuhan izinkan itu pasti mendidik kita, mengajar kita jadi pribadi yang lebih baik. Next point, ya saudara, iblis ingin menghancurkan kita untuk menggoncangkan iman kita dengan kesusahan, dengan tantangan, dengan kesulitan, dengan godaan, dengan pikiran-pikiran duniawi, pikiran-pikiran kedagingan, supaya kita gak ikut Tuhan seperti Petrus, saudaraku, bahkan menyangkali, melarikan diri dari penganiayaan, melarikan diri dari resiko mengiring Tuhan, saudara, itu iblis. Sehingga kelihatan kekurangannya Petrus, sehingga Petrus menyadari, dan dia menyadari kesombongan dan sebagainya. Jadi iblis berusaha untuk menggoncangkan iman dan membuang buah-buah yang ada pada kita sehingga menjadi percuma. Nah saudara, jangan kita kalah dengan hal seperti itu. Bagaimana caranya kita menang? Saya mau cepat. Next slide. Tuhan memberikan jawaban kepada kita di sana, di dalam Lukas tadi, saudaraku. Ketika Yesus berkata, Simon, Simon, iblis sudah menuntut untuk menampi engkau. Tetapi aku, Yesus berkata, aku sudah berdoa buat engkau. Inilah cara kita menang atas penampian dari iblis. Berdoa. Yesus berdoa supaya Petrus kuat dan mampu ketika dia harus diizinkan ditampi oleh iblis. Dia harus mengalami kegagalan. Dia menyangkali 3 kali. Dan iblis menuntut supaya Petrus dihukum. Iblis membuat supaya Petrus tinggalkan Tuhan dan tidak bangkit lagi dan tidak menjadi murid dan tidak menjadi rasul. Dia menyerah dalam pengiringan kepada Tuhan. Tapi Yesus berdoa sehingga meskipun Petrus mengalami penampian dari iblis, tapi dia muncul sebagai pemenang. Dia tidak terus tinggal dalam kegagalannya. Dia tidak terus tinggal di dalam penyangkalannya. Dia tidak terus tinggal dalam penyesalannya seperti Yudas. Tapi dia bangkit dari situasinya. Dia percaya bahwa Tuhan penuh dengan kemurahan, bahwa Tuhan tetap berikan pengampunan dan berikan kesempatan. Dia tidak biarkan kegagalan menghentikan langkahnya, tapi dia jadikan pembelajaran dalam mengiring kepada Tuhan. Jadi sudah kasih Tuhan, hari-hari ini adalah panggilan bagi kita untuk semakin tekun berdoa. Karena kalau kita mau menang di zaman seperti sekarang ini, kita harus banyak berdoa.
Kami di Bali juga kami sedang membahas, bahkan kami sedang berdoa bersama-sama. Walaupun kami mengalami PSBB tetapi tidak menghentikan langkah kami karena Tuhan sudah kasih kita Zoom, ya Tuhan kasih kita teknologi sehingga kita bisa tetap berdoa bersekutu walaupun tidak secara fisik kita bisa bersekutu, tetapi dalam roh kita tetap bisa bersekutu seperti saat sekarang ini. Berdoa ini penting, saudaraku. Saya ingat guru saya almarhum ya Pendeta Maksi Bolang GPDI Cipinang yang baru dipanggil Tuhan beberapa waktu lalu. Khotbahnya terakhir saya nonton, saudaraku, saya lihat sebelum dia jatuh di atas mimbar, dia juga berkata gereja sekarang sudah kurang berdoa. Gereja sudah tidak lagi semangat dalam berdoa, dipakai banyak alasan tuh gak berdoa lagi. Saudara kasih Tuhan, doa tetap selalu gak akan pernah berubah. Jadi jawaban, jadi cara kemenangan kita dalam menghadapi tantangan. Saudaraku, mari tambah jam doa. Mari tambah suka berdoa. Bila perlu bikin jadwal baru untuk berdoa buat seluruh jemaat AMS. Karena gak ada ruginya. Lebih baik kebanyakan doa daripada kurang doa. Kata guru saya, saudaraku, ya kan. Lebih baik kita kebanyakan doa daripada kurang berdoa. Ya saudaraku, kalau kebanyakan berdoa masih lebih gak terlalu parah. Lebih baik itu. Mari kita banyak tambahkan jam doa. Dan yang terakhir, saudaraku, kalau kita berdoa, ya, maka kita juga ketika kita mengalami penampian dari iblis. Tadi firman Tuhan katakan, Petrus, setelah engkau berhasil menang, maka kamu kuatkan saudara-saudara. Saudara, mungkin saudara sedang mengalami penampian saat ini. Entah dari Tuhan, entah dari iblis. Tapi kalau saudara tetap dengan tekun dan berdoa, saudara akan diberikan kekuatan untuk menang. Percayalah bahwa itu pun semua bisa menjadi kesaksian dan saudara bisa memberikan kekuatan bagi yang lain. Saudara bisa memberikan penghiburan bagi saudara-saudara yang lain yang sedang mengalami penampian, sedang mengalami proses daripada Tuhan. Saudara, semua bekerja indah pada waktunya. Ada rencana Tuhan di balik segala sesuatu. Sebab itu mari kita sama-sama hadapi apapun yang Tuhan izinkan terjadi hari-hari ini. Kita tidak perlu khawatir, tidak perlu takut. Apapun yang iblis mau coba lakukan, Tuhan Yesus pasti berikan kita kekuatan. Tuhan sudah berikan kita jalan keluarnya. Asal kita pakai lipat tangan, lipat lutut, datang dalam hadirat Tuhan. Seperti Yesus ketika dia harus menghadapi salib. Dia pun berdoa dan menyerahkan semuanya kepada Bapanya. Puji nama Tuhan, firman Tuhan tidak akan saya panjangkan. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita Bapak Ibu. Dan saya mengajak kita nyanyikan sebuah lagu. Mungkin lagu yang baru bagi jemaat AMS. Tapi lagu ini ditulis oleh istri saya, oleh Helga. Ya, lagunya gampang, singkat saja. Kiranya boleh jadi berkat bagi kita. Khususnya kita dalam siap menerima roti dan anggur yang adalah tubuh dan darah Tuhan Yesus. Mari kita nyanyikan pujian ini. Teksnya ada di depan, saudara bisa belajar sama-sama. Haleluya. Darahmu bagiku, darah yang suci, darahmu bagiku yang menyelamatkanku. Mari kita katakan sekali lagi. Oh, darahmu bagiku, darah yang suci, darahmu bagiku yang menyelamatkanku. Katakan, kau mati bagiku, kau mati bagiku untuk bayar dosaku. Pulihkan hatiku, berikan yang baru. Ku hidup bagimu, untuk kemuliaan-Mu. Semua hanya karena darah-Mu. Kau mati bagiku untuk bayar dosaku. Pulihkan hatiku, berikan yang baru. Ku hidup bagimu, untuk kemuliaan-Mu.
semua hanya karena darah-Mu. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan. Kami sudah mendengarkan firman-Mu. Kau izinkan semua masa terjadi Tuhan untuk menguduskan, menyempurnakan, untuk mengubah kehidupan kami hari-hari ini Tuhan. Kau yang melawat setiap umat-Mu Tuhan, apapun yang sedang dialami saat ini. Biarlah ketika mereka mengalami proses baik pengirikan maupun penampian, dan mereka tetap kuat dan mengizinkan tangan-Mu yang bekerja membentuk mereka. Terima kasih meteraikan firman-Mu dalam hati kami ya Tuhan. Tiba saatnya kami menerima roti dan anggur. Mari jemaat Tuhan sama-sama siapkan roti dan anggur. Angkat roti lebih tinggi dari kepala. Mari kita mengingat karya pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Kita mensyukuri apa yang sudah Dia kerjakan bagi kita. Semuanya sudah diselesaikan bagi kita. Terima kasih Tuhan. Buat tubuh-Mu yang adalah makanan bagi kami. Daging-Mu yang akan memuaskan kehidupan kami. Kami percaya bila kami makan akan Engkau, kami tidak akan lagi lapar untuk selama-lamanya. Terima kasih ya Tuhan. Berkati roti ini yang sudah dipecah-pecahkan seperti tubuh yang dipecah-pecahkan bagi kami. Kami makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita makan dengan iman. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari kita angkat cawan. Setelah makan Yesus mengangkat cawan, mengucap syukur atasnya, memberkatinya, dan memberikan kepada mereka yang bersama dengan Dia. Ambillah dan minumlah. Sebab cawan ini adalah materai dari perjanjian yang baru. Darahku yang ditumpahkan bagi pengampunan dosa banyak orang. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Sebab darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa yang minum akan darahku, dan tidak akan haus lagi untuk selama-lamanya. Terima kasih Yesus. Biarlah darah ini, anggur ini, menjadi berkat bagi kehidupan kami. Menguatkan kami. Melindungi kami, melepaskan kami dari segala kutuk, kesusahan, bahkan sakit penyakit ya Tuhan. Kami imani darah-Mu sempurna bagi kami. Terima kasih Tuhan. Mari kita minum sama-sama. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Yang sakit boleh angkat tangan, yang punya pergumulan boleh angkat tangan, yang sedang mengalami tantangan hari-hari ini, yang sedang mengalami pengirikan atau penampian dari Tuhan, angkat tanganmu. Yang membutuhkan anugerah dari Tuhan, angkat tanganmu dengan iman. Tuhan ada, Tuhan melihat. Bapa, hamba berdoa bagi setiap tangan yang diangkat. Inilah pengakuan iman kami di hadapan Engkau Tuhan. Kami percaya Engkau memberikan kesembuhan bagi yang sakit dalam nama Yesus. Yang lemah dikuatkan, yang miskin diperkaya, yang sedang mengalami kesusahan dihiburkan dan diberikan sukacita yang baru. Yang sedang mencari jawaban diberikan jalan keluar. Yang sedang memberikan ada kebutuhan, Engkau memenuhi kebutuhannya ya Tuhan. Sebab dalam Engkaulah segala jawaban dan janji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dengan iman kami percaya hidup kami sudah diberkati. Masa depan kami dijamin oleh Tuhan. Dan bulan ini kami terima berkat yang baru dari Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami semua sudah berdoa. Yang berdoa katakan amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus berkati jemaat AMS. Sampai jumpa lagi dalam kesempatan berikutnya. Dalam situasi dan keadaan yang lebih baik lagi dari hari ini. Puji Tuhan, haleluya. God bless you all. Baik, terima kasih Bapak Pendeta Nemo yang sudah menyampaikan kembali satu pengajaran kepada kita semua dan juga sudah melayani perjamuan kudus kita pada pagi hari ini. Terima kasih untuk Pak Nemo, Tuhan Yesus berkati Bapak, keluarga, anak-anak semua, dan kiranya apapun yang Bapak kerjakan, Tuhan Yesus tolong buat berhasil. Terima kasih. Baik saudara, kita akan mendengarkan 1-2 pengumuman. Nanti Pak Setiadi akan menyampaikannya untuk kita semua. Pak Setiadi, saya persilahkan. Terima kasih Pak Armilan. Saudara, beberapa pengumuman akan disampaikan pada hari ini. Pengumuman pertama adalah minggu depan seperti biasa kita ada doa bistun, ada doa ibadah Zoom
Dan bertepatan dengan tanggal 14 Februari itu adalah ulang tahun dari Persekutuan Doa HMS. Kita akan mengadakan bersama-sama. Pengumuman selanjutnya adalah jemaat yang ingin didoakan dan memberikan kesaksian, saudara dapat menghubungi Ibu Fuling dan Ibu Ingling. Pengumuman selanjutnya, untuk ibadah sekolah minggu, ada juga ibadah online di HMS. Mari kita bimbing anak-anak kita dalam ibadah online. Dapat menghubungi Ibu Heni dan Ibu Sandy. Kemudian pengumuman selanjutnya adalah untuk remaja dan dewasa muda, minggu depan hari Sabtu tanggal 13 Februari jam 7:30 malam akan dipimpin langsung oleh Pendeta Bapak Nemo Bahari. Invitation atau linknya dapat hubungi Ibu Umling dan Ibu Tingling. Kemudian kepada jemaat PDAMS juga masih dihimbau untuk puasa bagi bangsa dan negara Indonesia, untuk gereja-gereja di Indonesia, untuk penanganan dari pandemi COVID-19, mungkin juga untuk sekolah Alkitab, dan tentunya untuk Persekutuan Doa HMS. Dan pengumuman yang terakhir, jemaat yang ingin memberikan persembahan kolekte, saudara bisa mentransfer ke rekening seperti yang tercantum di layar kaca saudara. Demikian saudara, pengumuman disampaikan. Saya kembalikan kepada Pak Armilan. Silakan Pak Armilan. Terima kasih Pak Setiadi untuk pengumumannya. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kita akan tuntaskan ibadah kita pada pagi hari ini. Dan perkenankan saya mengundang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kita akan memuji El Shaddai, nanti Ibu Pendeta Melani akan menutup dengan doa berkat. El Shaddai, Allah Maha Kuasa, Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa, berkatnya melimpah, El Shaddai, El Shaddai, El Terima kasih Bapa di dalam surga, kembali kami datang kepadamu Tuhan pada pagi hari ini. Segala ucapan syukur kami kembalikan kepadamu yang Engkau sudah memimpin ibadah Tuhan dari awal sampai akhir. Betapa baiknya Engkau Tuhan Yesus kepada kami. Engkau peduli kepada kami kalau kami boleh mendengar kesaksian-kesaksian bahwa Engkau ada di dalam segala apapun ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah menyembuhkan saudara-saudara kami, memulihkan saudara kami yang sakit ya Tuhan, sehingga mereka boleh bersama-sama dengan kami beribadah. Segala puji bagi Engkau Tuhan yang tidak henti-hentinya Tuhan Yesus. Kiranya Engkau menolong saudara-saudara kami yang lain ya Tuhan Yesus, memberkati mereka dengan kesehatan, dengan kekuatan, dengan sukacita yang melimpah dari Engkau Tuhan. Karena kami percaya bahwa semuanya hanya datang dari Engkau Tuhan. Kami tidak mengharapkan dunia ini memberikan kekuatan, tapi Engkau saja Yesus. Kami percaya setiap kami ya Tuhan Yesus, semua tidak ada yang terlewatkan.
baik yang tua maupun yang muda ya Tuhan Yesus. Engkau tolong. Yang sudah lanjut usia Tuhan, Engkau juga memberkati mereka dengan sukacitamu ya Tuhan. Biarlah kami semua dalam segala keadaan apapun, kami tetap bersukacita, kami tetap mencari Engkau, kami tetap mengutamakan Engkau Tuhan Yesus. Karena pada saatnya kalau kami ada dalam penampian Tuhan, kami boleh masuk dalam ya Tuhan gandum yang baik ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Hari-hari yang kami lewati, terima kasih Tuhan karena Engkau ada bersama dengan kami. Kami tidak usah khawatir dan takut Tuhan Yesus. Setiap langkah kami Engkau yang memimpin Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa di surga untuk selama-lamanya ya Tuhan Yesus. Kiranya kalau sebentar kami berpisah satu dengan yang lain, Engkau tidak pernah berpisah dengan kami Tuhan. Bahkan Tuhan berkat dari Allah Bapa turun kiranya di atas kami. Kasih dari Tuhan Yesus Kristus yang selalu ada dalam hidup kami. Persekutuan dalam Roh Kudus-Nya yang mengikat kami menjadi satu senantiasa ya Tuhan Yesus. Tidak ada yang bisa memecah belah kami sebagai anak-anak-Mu Tuhan. Tapi kami tetap dipersatukan di dalam satu tubuh Kristus ya Tuhan. Yang luar biasa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Terima kasih. Amin. Bapak Ibu Saudara, ibadah kita sudah berakhir. Silakan mungkin yang mau bertegur sapa, saya persilakan.